warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibinal karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadratul muhtaramun, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujaz, segenap pengurus masjid Babus Salam yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya tiada ada kata yang patut kita ucapkan selain kalimat alhamdulillah atas segala limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selepas kita melaksanakan salat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan kajian sampai dengan isya nanti. Mudah-mudahan ini bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa karim mu'azzim ala hadan nabiyil karim. Mudah-mudahan kita tetap beristiqamah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan yang selalu kita dambakan, insyaallah kalau kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, pada malam hari ini tema yang ingin saya ketengahkan, yang ingin saya angkat adalah kita berkeinginan untuk memperbincangkan tentang hakikat keberkahan. Bapak dan ibu, tentunya setiap orang menginginkan yang namanya keberkahan. Jadi dambaan di dalam kehidupan kita, pasti kita berkeinginan agar hidup kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan yang selalu kita dambakan, ini satu harapan yang selalu kita idam-idamkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya individu tapi juga sosial kemasyarakatan termasuk bangsa dan negeri ini pun berharap agar keberkahan selalu mengiringi di setiap langkah kehidupan kita. Nah, oleh karenanya barangkali saya mengawali dari inspirasi keberkahan itu berawal dari surah Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96 yang bunyinya, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya, lau anna ahlal qura amanu, ya. Jadi kalau seandainya penduduk negeri ini standarnya dua, amanu, kemudian yang kedua wat takau, ya. Jadi di sini anna ahlal qura amanu. Kalau seandainya penduduk negeri ini, ya, kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, iman plus di dalamnya adalah takwa. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala adalah la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Jadi kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, kalau seandainya penduduk negeri ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakah. Allah bakal apa?
akan memberikan keberkahan. Nah, jadi ini memang sudah janji Allah. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada penduduk negeri. Syaratnya adalah dua. Satu, beriman, kedua, takwa. Ya. Satu, beriman, kedua, takwa. Kira-kira ada nggak nih di negara kita ini iman dan takwa? Oh, bukan ada lagi. Kental kita dengan yang namanya iman sama takwa. Cuman persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan kedua hal tadi antara iman dengan takwa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada tetapinya di sini, mereka mendustai. Ya. Mereka mendustai, maka kami binasakan atas perbuatan mereka. Gitu. Ya. Jadi ini inspirasi pertama buat kita. Jadi kalau kita bicara tentang keberkahan, ayo kita berkaca diri, kira-kira standarnya dua, amanu wa taqau. Ya. Tetapi mereka mendustai. Faznahum, mereka mendustai. Nah, maka Allah akan binasakan dari perbuatan mereka. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka katanya kalau kita bicara tentang keberkahan di dalam surah Maryam juga ada katanya, ayat 31, wadkhilni mubarakan. Jadi saya termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan menjadi dambaan tiap individu berkeinginan agar kehidupannya berkah. Nah, di sini dari kata baraka yubariku, barokatan, ya, berkah. Jadi Al-Quran menegaskan hampir 34 kali tentang hakikat keberkahan itu sendiri. Ada yang katanya barokah, ada mubarakah, ada yang disebut dengan berkah. Ya, Bapak Ibu, kalau di medsos kan kita sering kalau ke saudara kita ngucapin apa? Barakallahu fiik. Ya, sering ya? Barakallahu fiik. Apa itu artinya? Mudah-mudahan barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Gitu. Jadi kalau kita bicara berkah itu macam-macam gitu. Ada orang berkah karena ilmunya, ada orang berkah karena kesehatannya, ada orang berkah karena hartanya, ada orang berkah karena pangkat, jabatan dan kedudukannya. Jadi berkah itu beragam hal. Ya, jadi kalau kita bicara tentang berkah, ini sangat luar biasa sekali di dalam kaitan tatanan kehidupan kita. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, dalam bahasa Arab katanya barokah bermakna tetapnya sesuatu. Atau namanya barokah itu ada dua. An-numu, kemudian yang kedua adalah az-ziyadah. Apa an-numu itu? An-numu itu adalah tumbuh. Yang kedua az-ziyadah, berkembang. Jadi untuk mengukur keberkahan itu, lihat yang pertama tumbuh, yang kedua berkembang. Gitu. Kalau tumbuh bisa berkembang nggak? Bisa. Tapi kalau tumbuh doang bisa nggak berkembang nggak? Berkembang ada yang tumbuh nggak? Nah, bingung ya. Kalau tumbuh aja belum tentu berkembang. Ya, tapi kalau berkembang ada yang tumbuh nggak? Nah, jadi
kalau tumbuh dan berkembang, itulah yang disebut dengan keberkahan. Ya, keberkahan harta kita kalau seandainya dia tumbuh dan berkembang. Maksudnya tumbuh itu kalau ke harta kita berkah, tumbuhnya harta yang kita punya itu tidak hanya kita gunakan untuk diri kita, tetapi kita mampu berikan juga terhadap orang lain. Jadi berkembangnya itu di situ. Pengen nggak kira-kira harta kita berkembang? Iya, pengen. Nah, harta kita pengen berkembang itu, ayo tumbuhkan ke orang-orang lain. Insya Allah kalau kita tumbuhkan ke orang-orang lain, kira-kira berkembang nggak? Berkembangnya kemana? Kembali ke diri kita masing-masing. Maka ada istilah katanya, kalau kita pengen nangkep ayam, mau nangkep ayam, jangan apa? Jangan dikejar-kejar ayam itu. Tapi kasih apa? Kasih makan, kasih umpan. Kita diam aja kasih umpan. Lama-lama ayamnya datang nggak? Lama-lama datang nggak? Iya. Kira-kira kalau mau cari keberkahan harta, begitu apa enggak? Pak, begitu enggak kira-kira? Kebayang enggak? Jadi kalau mau harta kita berkah, diapain? Ya diberikan ke orang lain. Ntar datang sendiri enggak? Yang kita keluarin tadi datang sendiri enggak? Datang. Ke siapa? Kembalinya ke diri kita masing-masing. Yakin itu. Ya, itu. Jadi yang dimaksud dengan keberkahan itu ya tabarukan, barokah bermakna tetap sesuatu dan juga bisa bertambah, ya, an-numu wa ziyadah. Maka ada istilah lain bahwa berkah itu juga bisa juga diartikan tabrik. Artinya adalah mendoakan seseorang agar mendapatkan keberkahan. Yang tadi saya bilang itu loh. Yang sering kita kalau ketemu orang kita bilang apa? Barakallah fik. Ya. Barakallah fik. Sering nggak ngucapin begitu? Ya udah populer ya sekarang ya. Gitu. Kalau kita ketemu saudara kita, gimana kabar? Alhamdulillah, barakallah fik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kamu. Oh. Ya, barakallah fik. Kalau ada yang ulang tahun misalnya kalau ulang tahun, boleh nggak kita ngucapin? Boleh nggak kita ngucapin? Panjang umur atau pendek umur? Iya kan? Ya kan ada yang nggak boleh. Kalau sebatas ngucapin ya monggo silakan. Ya, mengingatkan kembali kepada diri kita. Kita ucapin barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untukmu. Keberkahan apa? Keberkahan apa? Keberkahan umur. Apa yang dimaksud dengan berkah umur? Pak, yang dimaksud dengan berkah umurnya apa? Kalau orang yang berkah umurnya itu dikatakan mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Gitu. Jadi kalau orang yang berkah umurnya itu, berkah umur itu, kalau umur ya, tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi orang yang berkah umur itu adalah tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang berkah umurnya itu adalah yang mantola umruhu, umurnya bertambah apa berkurang nih? Kayaknya pada nggak yakin bertambah apa berkurang? Umur berkurang ya, jatahnya berkurang. Mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Bertambah usianya, istilah bertambah usianya itu kan, usia itu kan bukan hanya usia hari ini. Jadi usia itu bukan hanya usia jasad, ya. Para aulia terdahulu itu kan sudah wafat, tapi masih dibicarakan nggak hari ini? Nah itu yang dimaksud dengan tola umruhu. Jadi umur yang panjang itu bukan hanya selalu jasadnya,
Tapi sesudah itu, itulah yang menjadi panjang umurnya. Ya, bisa ya? Bisa dipahami ya? Itu yang hebat, Pak. Ya, itu yang hebat. Jadi orang yang panjang usianya, tetapi sampai hari ini dia sudah wafat, masih diomongin, masih dibicarakan. Tentu yang dibicarakan itu adalah kebaikannya. Ya, coba pendiri Masjid Babus Salam masih dibicarain nggak? Yang sudah wafat, iya kan? Dan selalu pengurus masjid itu mengumumkan, ayo kita bacain doa, kita bacain Fatihah buat para pendiri. Pada yang lain-lain dan lain sebagainya disampaikan tuh. Walaupun orangnya udah nggak ada, tapi kebaikannya masih ada nggak? Kebaikannya masih ada nggak? Masih ada. Wa hasuna amaluhu. Dan begitu juga sebaliknya. Orang yang nggak berkah umurnya, panjang umurnya, tapi perbuatannya tidak mencerminkan sebagai orang yang sudah berumur. Itu aja. Jadi kalau bisa sih kita panjang umurnya, kebaikannya juga bertambah. Makanya dibilang tabrik, mendoakan tabrik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Ya Pak, saya sering bilang kayak kita mengucapkan assalamualaikum itu ada keberkahan nggak di situ? Nah, yang saya bilang give one get three. Kita ngelemparin satu, pulangnya 3. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan diberikan oleh kalian, ya, diberikan kepada kalian, warahmatullahi, dan rahmat Allah diberikan kepada kalian, wabarakatuhu, dan keberkahan juga diberikan kepada kalian. Apa itu keberkahan? An-numu wa ziyadah, bertambah dan berkembang. Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi yang disebut dengan tabarruk. Istilah meraup berkah atau ngalap berkah. Ada nggak? Ada nggak yang tabarukan? Ya, tabarukan, ngalap berkah. Ini istilah yang hanya ada di Indonesia. Tabarukan. Misalnya ketemu asatid, ketemu habaib, gitu ya. Nah, itu bagian daripada tabaruk. Monggo yang doyan untuk tabarukan kerjain. Kalau yang nggak doyan nggak usah usil, gitu aja deh. Yang paling gampang, ya kan? Daripada ribet gitu, ya kan? Iya. Jadi kalau kebetulan kita ketemu sama seseorang yang kalau ketemu habaib cium tangannya sampai bolak-balik berkali-kali, ngalak tabarukan, ya, ngalak berkah, ya monggo silakan. Tapi kalau kebetulan kita kurang setuju, ya bilangin boleh. Kalau memang kagak demen ya udah, itu aja. Kalau saya sih simpelnya begitu. Jadi daripada rame terus-terusan nggak selesai-selesai, karena masih banyak urusan yang lebih penting ketimbang ngurusin begitu, bagian daripada tabarukan. Gitu. Ya. Tapi yang positif tabarukannya, gitu. Jangan ngalak berkah dari sesuatu yang dilarang. Ya. Ada nggak yang ngalak berkah dari kotoran sapi? Ada nggak? Nah, itu boleh nggak? Nah, itu jelas nggak boleh. Ya, itu yang penting deh. Jadi buat kita, sehingga Islam itu nggak diributkan dengan persoalan-persoalan yang memang terjadi di dalam masyarakat. Bukan nggak boleh mempersoalkan, artinya jangan sampai bikin ribet yang pada akhirnya mengundang sesuatu yang kurang, ya, kontraproduktif lah. Ya, ini kan persoalan doyan sama nggak doyan gitu aja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berkait dengan pengertian berkah tadi, hakikat keberkahan itu, al-khair atau al-wafir. Jadi yang saya bilang tadi, yang simpelnya an-numu wa ziyadah, bisa juga diartikan kebaikan yang melimpah. Nah, para ulama itu mendefinisikan keberkahan itu, katanya barokah itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan. Kadang-kadang
bermakna bertambahnya kebaikan dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya. Makanya saya bilang ini nih, an-numuwu wa ziyadah. Jadi berkah itu kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang berkembang, atau kedua-duanya, an-numuwu wa ziyadah. Tinggal kita cari kuncinya. Apa sih kuncinya keberkahan? Ternyata kuncinya cuma dua. Apa kunci keberkahan? Satu, syukur. Kedua, takwa. Itu aja. Jadi kuncinya keberkahan itu, kalau kita mau meraih yang namanya keberkahan, kedepankan rasa syukur. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau rasa syukur dan rasa takwa itu betul-betul melekat di dalam kehidupan keseharian kita, insya Allah limpahan keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, meraih keberkahan, meraih keberkahan dalam kaitan hal ini, Imam Al-Maghrazi Al-Sarqawi katanya, beliau menegaskan katanya kalau mau meraih keberkahan, satu, membiasakan sifat malu. Membiasakan sifat malu. Kenapa sifat malu? Karena kunci keutamaannya dari sifat malu itu adalah mengedepankan iman. Jadi kalau kita mau berkah katanya, jangan lupa kedepankan sifat malu. Pak, saya sering ngomong nih Pak, ada hadis yang mengatakan al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Apa al-haya'u minal iman? Malu. Malu bagian dari iman. Ini yang pertama. Yang kedua, malu berhubungan dengan keberimanan. Ya Pak, dua nih Pak. Jadi yang pertama, malu bagian daripada iman. Ya, jadi malunya di sini, ini masih ranahnya kalau dalam pendidikan itu disebut dengan ranah kognitif, ilmu pengetahuan, sekedar informasi. Tapi kalau yang kedua, malu berhubungan dengan keberimanan. Jadi sudah mencakup sikap dan perilaku. Kira-kira mau pilih yang mana? Mau pilih yang pengetahuan apa sikap? Sikap. Sekarang pertanyaan saya, pertanyaan berikut yang kita harus pertanyakan di dalam diri kita. Hari ini banyak orang yang malu apa yang kagak malu? Hari ini banyak orang yang malu atau kurang rasa malunya? Ya, kita tanya aja. Jadi kalau katanya mau berkah, kalau kita mau berkah, itu rasa malu, gitu. Orang malu, orang harusnya malu, gitu loh. Dengan perbuatan-perbuatan yang dirasa kurang pantas. Adzan berkumandang, tapi masih ngobrol aja, malu nggak kira-kira? Pak, kira-kira malu apa enggak? Banyak nggak yang modal begitu? Padahal rumahnya dekat masjid, rumahnya dekat musola, adzan mah adzan aja biar lewat, masih aja. Kan itu kan persoalan malu atau nggak malu, gitu loh. Bukan persoalan malu dengan lingkungan, yang lebih malu lagi adalah malu terhadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan berkumandang subuh, kira-kira malu nggak kalau kita nggak bangun? Iya kan? Itu doang persoalannya, nggak ada yang lain, gitu loh. Bukan persoalan malu sama lingkungan, enggak. Yang lebih malu itu adalah kalau kita nggak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu aja. Gitu. Ya. Jadi al-haya'u minal iman, katanya malu sebagian daripada iman, atau malu berkorelasi, berhubungan dengan sikap keberimanan, itu adalah bagian daripada malu.
Bapak lihat deh sekarang, kayaknya koruptor makin bangga loh. Di depan itu pakai baju orange gitu ya. Banyak yang selfie nggak kira-kira? Iya. Padahal udah tahu tuh begitu. Harusnya malu. Nah, malu itu cerminan daripada iman. Jadi makanya saya bilang bukan iman. Kalau iman ini ya baru hanya sebatas pengetahuan. Tapi kalau sudah bicara tentang keberimanan, maka lingkupnya adalah sikap dan perilaku kita. Ya Pak ya. Ini supaya kita juga menyadari, katanya kalau kita mau dapat keberkahan, jangan lupa gandengkan yang namanya malu dengan sikap keberimanan kita. Ya, malu kalau seandainya kita nggak membaca Al-Quran, gitu ya. Malu kalau kita nggak taat beribadah. Malu kalau seandainya ketinggalan berjamaah. Malu kalau seandainya nggak sholat berjamaah. Malunya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mesti malu? Karena begitu banyak nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tapi respon kita itu loh yang kurang menyadari bahwa itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara gratis. Kalau orang sudah diberikan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan harusnya responnya baik, bukan responnya tidak baik. Dan disitulah ditunjukkan oleh rasa malu sebagian daripada iman, atau malu itu berhubungan dengan sikap dan perilaku kita. Itu yang pertama. Yang kedua katanya jangan lupa bersyukur. Jadi kalau kita mau berkah hidupnya harus banyak bersyukur. Mohon maaf, kita termasuk yang orang banyak bersyukur apa kurang bersyukur kira-kira? Pak, kita termasuk yang banyak bersyukur apa kurang bersyukur? Yang bisa jawab kita termasuk yang bersyukur apa enggak bersyukur, yang bisa jawab cuman kita doang sendiri. Itu aja. Kalau kita mau terlalu banyak bersyukur, maka wujudkan rasa syukur kita itu bukan hanya sekedar mengucap alhamdulillah. Tapi ketika kita mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah, simpen nih di sini. Di mana? Di hati. Habis disimpan di hati, jangan lupa masukin di mana? Di akal kita, di otak kita. Kalau sudah selesai dimasukkan di akal, jangan lupa direalisasikan, diimplementasikan dalam keseharian kita. Gitu ya Pak. Kita dapat rezeki nih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezekinya gak terduga-duga, tahu-tahu kita dapat uang. Kita ucapin apa? Alhamdulillah. Terus pas kita dapat alhamdulillah, apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya Allah, gak diduga-duga nih saya dapat rezeki. Masukkan di sini kan? Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirin, ya Allah, kalau rezeki ini mau berkah, mau tambah banyak, kira-kira diapain ya? Itu kan yang harusnya dipikirin, bahwa rezeki yang Allah titipkan kepada kita, setiap rezeki yang dititipkan Allah kepada kita, ada hak orang lain nggak? Pak, mohon maaf, ada hak orang lain nggak? Iya. Kalau ada hak orang lain, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Itu doang. Sehatnya kita hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sering sakit, itu kan nikmat terbesar Pak. Nikmat terbesar. Ya, walaupun ada 3 hal katanya yang sering ditakutin sama orang. Ya, diungkapkan bahwasanya ada 3 hal yang selalu ditakutin sama orang. 1, orang takut sama yang namanya sakit. Ada yang berani sama sakit? Takut nggak sama sakit? Kedua, orang sering takut sama yang namanya fakir, miskin. Pada takut nggak? Iya. Ketiga, katanya orang sering takut yang namanya kematian. Benar nggak tuh yang 3 nih? Miskin, yang pertama apa ya tadi? Sakit,
kedua miskin, ketiga mati. Benar? Takut tuh kita. Satu, katanya orang sering takut yang namanya kematian. Tapi pada saat itu ketika disampaikan oleh baginda Rasul, Abu Darda protes. Aku tidak pernah takut dengan yang 3 hal tadi ya Rasulullah. Wah, hebat banget ya Abu Darda. Ya, dia malah menyatakan aku berani, aku nggak takut dengan yang 3 itu. Justru aku menginginkan yang 3 tadi. Apa alasan dia? Pertama, dengan sakit banyak menggugurkan dosa-dosa. Betul nggak kira-kira? Tapi kira-kira kalau orang udah lagi sakit, mikirin nggak kalau dosanya berguguran? Mikirin nggak? Kayaknya kagak ya. Kayaknya jarang ya orang mikir, gue Allah sakit dulu, bentar-bentar sakit, ini sakit, gitu kan? Pada akhirnya berpikir, padahal ketika dia sakit justru dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Terus kalau gitu kita minta sakit aja? Ya enggak juga, gitu. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau kita mengobati dulu, bukan mencegah. Kita mencegah apa mengobati? Pak, kita lebih senangnya mengobati apa mencegah? Jadi kalau udah sakit ntar bagaimana aja deh. Yang kedua, orang takut kepada yang namanya kemiskinan. Banyak yang takut dengan kemiskinan? Abu Darda nggak takut. Kata Abu Darda, justru dengan kemiskinan itu aku lebih cepat sampai ke surga. Ya, Bapak masuk nih ke minimarket, Bapak nggak beli apa-apa, pulangnya aman nggak? Aman nggak? Aman. Tapi kalau Bapak masuk minimarket, kemudian Bapak ngambil semuanya, ngambil aja tuh, masukin di keranjang. Kira-kira lama nggak ngantrinya? Lama ngantrinya nggak? Ngomong-ngomong lama ngantrinya nggak? Lama, ngapain? Mesti dihitung dulu kan? Yang tadi cuma numpang lewat? Begitu juga nanti kita hidup. Kira-kira yang miskin sama yang orang kaya mana duluan? Miskin duluan, terus kita berpikir kalau gitu gue miskin aja deh, nggak juga begitu. Ya, ini bicara keberkahan daripada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiganya, orang takut yang namanya kematian. Tapi Abu Darda enggak. Justru dengan kematian itulah aku mempercepat diriku untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hari ini kita diminta, siapa yang mau jalan duluan? Ada yang mau berangkat duluan? Persoalannya akan kembali kepada seberapa cukup bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya cukup apa kagak cukup, ya kagak pernah cukup. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah oleh karenanya itulah yang disebut dengan kunci pintu rezeki. Ya, rezeki Pak. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 itu ada reward, ada punishment, ada hadiah, ada ancaman. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, insya Allah Allah tambahin. Wala in kafartum, apabila kalian kufur, Allah ancam. Inna adzabi lasyadid. Ya Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga katanya, tutur kata dan komunikasi yang baik kunci terbukanya hati dan pikiran. Jadi kita masih diminta tuh kalau pengen berkah, jangan lupa tutur katanya yang bagus. Kemudian jangan lupa komunikasinya juga bagus. Maksudnya komunikasinya itu kan kita mau diselamatkan di dunia akhirat, kuncinya cuma 2. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Waktu kita bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur kata kita bagus nggak? Komunikasi kita harusnya bagus nggak? Itu sama Allah, sama manusia sama.
insya Allah berkah. Itu aja. Tutur kata kita bagus, komunikasi kita juga bagus. Coba kita kembali kepada ibadah sholat yang kita lakukan. Tutur kata kita waktu dalam ibadah sholat ada yang ngawur gak? Ada yang ngawur gak? Nggak ada, bagus. Makanya kalau kita bicara tentang ibadah sholat itu kan aqwalun, perkataan, wa af'alun, dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir yang kaitannya dengan hablu minallah, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan ucapan salam yang berkait dengan hablum minannas. Jadi realitas ibadah sholat itu harusnya di luar ibadah sholat sekalipun ucapan kita, perbuatan kita harusnya mencerminkan ibadah yang kita lakukan. Baru di situ kuncinya bahwa ibadah salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenyataannya, faktanya di lapangan, banyak orang melaksanakan ibadah salat, tapi perilakunya tidak mencerminkan orang yang melaksanakan ibadah salat. Betul nggak kira-kira? Banyak yang STMJ nggak? Sholat terus, maksiat jalan. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu. Ayo kita bangun kalau kita mau berkah, bangun komunikasi kita yang baik, kemudian tutur kata kita juga baik. Dan yang paling penting ada lagi katanya, bahwa kalau mau berkah, berbakti kepada orang tua. Kunci keredoan dan kesuksesan seseorang itu terletak di mana? Orang tua. Berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih punya orang tua. Kenapa? Karena sesungguhnya kita masih punya pintu surga. Jadi kalau orang sudah diambil salah satu dari orang tuanya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan satu pintu surga. Kalau sudah kedua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tertutup pintu surganya. Coba bayangin, Pak. Jadi kalau kita mau nyari surga, jauh-jauh apa dekat-dekat? Kira-kira di rumah kita ada surga nggak? Banyak. Jangan dikira nggak banyak. Pintu surga itu kalau kita bisa menjaga orang tua kita dengan baik, sampai hari ini kita menjaga orang tua kita baik, mertua kita juga dengan baik, insya Allah kita masih punya pintu kunci surga. Maka katanya berbakti kepada orang tua adalah kunci keredoan dan kesuksesan. Banyak orang yang sukses hari ini karena selalu minta redho dan ikhlasnya orang tua. Jadi berbahagialah bapak yang masih punya orang tua, ya, yang masih punya mertua barangkali ya, dan bangun komunikasi yang baik dengan tutur kata yang baik, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada lagi? Ada, Pak. Qanaah. Qanaah. Apa qanaah? Apa qanaah? Tidak serakah, tidak egois. Gitu. Ya, qanaah itu tidak serakah, tidak egois. Kita banyak yang serakah nggak? Pak, banyak kita diantara kita banyak yang serakah nggak? Emang udah modelnya manusia ya keserakahan itu. Orang udah dibilang kok, kalau seandainya ada 2 gunung emas diberikan, kira-kira kurang. Iya. Pasti yang ditanya ada yang kedua, ketiga nggak? Iya. Jadi kalau ditanya antara orang kaya dengan orang miskin, orang kaya sama orang miskin, jadi orang yang miskin itu sesungguhnya apa? Orang yang miskin itu sesungguhnya apa? Orang yang tidak pernah merasa cukup. Jadi itu yang dimaksud dengan miskin itu ma'agna, agna wa abna kalau tidak salah. Ya. Jadi kaya itu lawannya miskin. Yang miskin itu apa? Orang yang tidak pernah merasa cukup. Jadi miskin itu orang yang tidak pernah merasa cukup. Jadi kalau orang kaya tidak pernah merasa cukup, sesungguhnya
miskin. Udah, simple itu. Jadi kalau kita udah cukup nih terus merasa nggak cukup, sesungguhnya kita kaya apa miskin? Miskin. Itu aja kuncinya. Jadi kalau kita merasa nggak cukup, gitu ya, merasa kita nggak cukup, maka sesungguhnya kita miskin, walaupun kita dianggap oleh orang lain kaya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsisten dan teguh pendirian yang disebut dengan istiqomah itulah yang insya Allah juga akan membawa keberkahan buat kita. Udah, bisa. Bapak dan Ibu sekalian, inilah kunci daripada meraih keberkahan. Taat beribadahnya, kuatin silaturahminya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik terhadap sesama, rizki yang halal. Insya Allah kalau ini kita jalani dengan baik, betul-betul menjadi kekuatan buat kita, maka ketakwaan diri kita dengan kemampuan yang kuat, pikiran yang sehat dan istiqomah akan menghadirkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayo mari sama-sama kita kembalikan ke dalam diri kita. Kuncinya cuma dua, yaitu syukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit hal yang saya sampaikan berkait dengan keberkahan ini menjadi keberkahan-keberkahan lainnya yang insya Allah akan kita dapatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahman ya rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.